Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bli Rahmatullah. Di sini saya berasal dari D3 Keperawatan Universitas Bengkulu dengan MPM M0H024005. Di sini saya tingkat 1 ruangan 1A. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai tugas bahasa dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia resmi sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua, bahasa pergaulan bagi sebagai warga negara Indonesia, karena sebagai bahasa warga Indonesia menggunakan salah satu dari 1748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Selanjutnya, beberapa alasan lain yang mendorong dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. 1. Bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca. Yang kedua, walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura. Yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabatan dengan bahasa-bahasa Nusantara lain sehingga tidak dianggap. Selanjutnya, hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang disistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dan masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Yang kedua, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Yang ada cara ilmiah, yang satu rasional, yang kedua empiris, yang ketiga sistematis, yang keempat valid, yang kelima reliable. Penelitian yang baik bermanfaat bagi kebaikan. Yang kedua, mengandung nilai kebaruan. Yang ketiga, tema up to date, misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19. Yang keempat, menggunakan prosedur penelitian. Yang kelima, data dalam bentuk deskripsi. Yang keenam, orisinil dan tidak mengandung plagasi. Yang ketujuh, bisa dipublikasikan di akses dalam bentuk jurnal. Selanjutnya, siklus proses penelitian metode ilmiah. Yang pertama, identifikasi permasalahan penelitian. Yang kedua, tinjauan kepustakaan. Yang keempat, penetapan maksud penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Yang keenam, laporan evaluasi penelitian. Perkembangan metode penelitian. 1. Kuantitatif adalah penguji membuktikan teori. Kualitatif adalah menghasilkan mengembangkan teori. Campuran adalah membuktikan dan mengembangkan teori. Selanjutnya ada sistematika proposal penelitian kuantitatif. Di bab 1 ada pendahuluan, di bab kedua ada kerangka teori dan kerangka berpikir,
Di bab ketiga ada meteorologi penelitian. Di bab keempat ada hasil dan pembahasan. Di bab kelima ada penutup. Dan terakhir dapat pustaka dan lampiran. Selanjutnya ada sistematika proposal penelitian kualitatif. Di sini ada di bab 1 ada pendahuluan, di bab kedua ada landasan teori, di bab ketiga ada meteorologi penelitian, di bab keempat ada hasil dan pembahasan, di bab kelima ada penutup, di yang terakhir daftar pustaka dan lampiran juga. Selanjutnya ada sistematika proposal penelitian kuantitatif. Di bab ke-1 ada pendahuluan. Di bab 1 isinya satu ada latar belakang. Di yang kedua ruang lingkup penelitian. Yang ketiga rumusan masalah penelitian. Yang keempat tujuan penelitian. Yang kelima manfaat penelitian. Dan keenam definisi operasional. Di bab kedua ada landasan teori. Yang terisi di bab 2 ini satu ada teori yang digunakan, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat hipotensi penelitian. Di bab ketiga ada metodologi penelitian yang isinya ada di sini ada beberapa macam. Yang satu ada metode penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga populasi dan simpel penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam uji kebahasaan dan penelitian, yang ke-8 hipotesis penelitian, yang ke-9 teknik analisis data. Selanjutnya ada sistematika laporan penelitian kuantitatif. Di bab ke-4 hasil penelitian pembahasan. Di sini ada beberapa macam juga. Yang ke-1A, yang satu hasil penelitian, yang kedua pembahasan. Yang selanjutnya ada di bab kelima kesimpulan dan saran, yang ada beberapa macam isinya, ada dua macam, satu simpulan, dua saran. Selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada dua macam, diurutkan berdasarkan objek, dan kedua bisa menggunakan format APA, MLA. Yang selanjutnya lampiran. Lampiran ini berguna untuk urutkan sesuai proses penelitian. Selanjutnya sistematika proposal penelitian pengembangan. Ada di bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini ada beberapa macam isinya. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada ruang lingkup penelitian, yang ketiga rumusan masalah penelitian, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, dan terakhir definisi operasional. Yang ke bab kedua ada landasan teori. Di sini ada 4 macam landasan teori, dan di sini saya akan menyebutkan. Yang pertama ada kajian teori, yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat rencana model. Selanjutnya di bab 3 meteorologi penelitian. Di sini ada beberapa macam isinya. Yang pertama ada metode penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga prosedur penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima instrumen penelitian, yang ketujuh teknik analisis data, yang ke-8 uji kebahasaan data penelitian. Selanjutnya ada sistematika laporan penelitian pengembangan. Di sini ada di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Ada dua macam. Yang pertama ada hasil penelitian. Itu yang digunakan jumlah subbab sesuai jumlah
rumusan masalah penelitian. Yang kedua ada pembahasan. Di pembahasan ini isinya beberapa hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori. Selanjutnya di bab ke-5, simpulan dan saran. Di sini ada dua macam juga. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan ini dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Yang kedua saran. Saran ini isinya rekomendasi bagi pihak yang menerima manfaat, terutama penelitian lanjutan. Yang selanjutnya daftar pustaka. Daftar pustaka ini yang pertama ada kita diurutkan berdasarkan objek. Yang kedua bisa menggunakan format APA, MLA. Yang terakhir lampiran. Lampiran ini untuk mengurutkan sesuai proses penelitian. Selanjutnya ada sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Yang bab ke-1 ada pendahuluan, yang kedua landasan belakang, yang ketiga ruangan lingkup penelitian, yang keempat rumusan masalah penelitian, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, dan ketujuh definisi istilah. Yang bab kedua landasan teori. Landasan teori ini ada dua macam. Yang satu kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga kerangka berpikir, yang keempat hipotensi tindakan. Yang terakhir ada di bab ketiga metodologi penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa macam. Yang pertama metode penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga prosedur penelitian, yang keempat repulasi dan sampel, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam instrumen penelitian, yang ketujuh uji kebahasan data penelitian, yang ke-8 teknik analisis data, yang ke-9 indikator kebahasaan tindakan. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka. Di sini ada model penelitian daftar pustaka. Ada 6. Yang pertama apa, yang kedua haper, yang ketiga IE, yang keempat MLA, yang kelima Pancoper, yang keenam Chicago. Selanjutnya teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah ada dua macam. Yang pertama pengertian, yang di dalamnya teknik penulisan karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dengan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Yang kedua jenis kaidah ilmiah yang ada yang 3 macam: kutipan dan format tulisan dan penulisan daftar pustaka. Selanjutnya penulisan kutipan. Yang ke-1 kutipan langsung. Ada berapa jenis kutipan langsung? Yang ke-1 kutipan langsung pendek. Yang pertama tindakan lebih dari 4 baris atau 4 kata. Yang kedua kutipan interasikan dengan teks. Yang ketiga jaraknya 2 apasi. Yang keempat kutipan dapit dengan tanda kutip. Yang kelima sudah kutipan selesai. Yang selanjutnya ada kutipan yang kedua, kutipan langsung panjang. Yang pertama lebih dari 4 baris atau 4 kata. Yang kedua kutipan dipisah dari dengan jarak 2 apasi. Yang ketiga jaraknya kutipan 1 apasi. Yang keempat tindakan menggunakan tanda petik. Yang kelima sudah kutipan selesai. Yang keenam kutipan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Yang kedua kutipan tindak langsung.
Kutipan tidak langsung ini mengutip dengan cara mengambil intensinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung, yang pertama kutipan diintegrasikan dengan teks, yang kedua jarak dua apasi, yang ketiga tindakan menggunakan tanda kutip, yang keempat sudah kutipan selesai, diberikan nomor urut. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.